Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema hati kita. Diambil dalam kitab Mazmur 139 ayat 1-4. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Berbicara tentang hati adalah sesuatu yang sangat dalam dan personal pada diri kita masing-masing. Kita tidak tahu isi hati orang lain. Masalah hati pun merupakan sesuatu yang sangat susah dijangkau ataupun dipahami. Ada peribahasa yang berkata bahwa dalamnya laut dapat diduga atau diukur, tetapi hati orang siapa yang tahu? Banyak orang berkata bahwa otak manusia yang menentukan jalan hidup manusia. Tetapi Alkitab berkata bahwa hati kitalah yang menentukan, bukan otak atau pikiran kita. Kitab 1 Timotius 1 ayat 19 berkata, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Hati memiliki peranan yang sangat penting dalam hidup kita. Hati adalah pusat kegiatan hidup manusia. Hati dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan berbagai hal, seperti kehidupan jiwa, perasaan, pikiran, tujuan, maksud, dan sebagainya. Tetapi hati juga dipakai untuk menggambarkan tempat di mana dan dari mana hal yang baik dan hal yang buruk bisa tinggal dan dipancarkan. Yesus pernah berkata bahwa di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Itu berarti bahwa apa yang menarik perhatian kita di dunia bisa menyeret hidup hati kita. Yesus juga pernah menasihati murid-muridnya agar menjaga diri mereka, supaya hati mereka jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dengan demikian, menjaga kesucian hati adalah penting dalam kehidupan orang Kristen. Lebih lanjut, Alkitab menulis bahwa hati manusia adalah sumber segala sesuatu yang jahat. Sebab hati yang sudah dikuasai dosa akan mengeluarkan buah-buah yang berupa segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Sebagian orang merasa bahwa mereka tidak pernah melakukan pembunuhan, perzinahan,
dan apa yang kelihatannya sangat jahat di mata manusia. Tetapi hal berbohong dan menfitnah orang lain juga berasal dari sumber yang sama, yaitu hati yang dikuasai dosa. Adalah kenyataan bahwa sebagai orang percaya, kita juga masih bisa jatuh ke dalam dosa. Jika demikian, bagaimana keadaan hati kita? Hati kita tetap merupakan sumber segala hal jahat yang tertimbun di dalamnya. Semakin banyak hal yang jahat yang kita simpan di dalamnya, semakin sering kita melakukannya. Tetapi jika kita mengisi hati kita dengan hal yang baik, apa yang keluar dari hati adalah hal-hal yang bisa memuliakan Tuhan. Jika kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita dengan sepenuhnya, dengan sendirinya hal-hal yang jahat akan terusir keluar untuk digantikan dengan hal-hal yang baik. Kegelapan digantikan dengan terang. Dalam Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kita disadarkan bahwa kita tidak boleh puas dengan keadaan hati kita saat ini. Perjuangan hidup kita sebagai orang percaya tidak pernah berakhir sampai Tuhan memanggil kita. Kecenderungan untuk berbuat dosa selalu ada, dan oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam mendengarkan suara hati kita. Semangat kita untuk menjadi lebih baik dalam hal kemurnian hati tetap harus dipupuk atau dipelihara. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, sehingga hati kita berkelimpahan dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Semakin kita dewasa rohani, bergaul dengan firman Tuhan, semakin kita bisa membedakan manakah suara Tuhan atau Roh Kudus, suara kita sendiri atau suara iblis. Kita bahas suara Tuhan, yaitu menenangkan, mengampuni, menghibur, mencerahkan, dan menguatkan. Sedangkan suara iblis ialah menyiksa, menuduh, mengancam, menjatuhkan, dan melemahkan. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku atau Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Cara menjaga hati kita agar tetap kondusif atau tenang dan memancarkan kehidupan yang positif bagi hidup kita
Yang pertama, membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa, karena Tuhanlah yang menguji hati dan Tuhanlah melihat hati kita. Yang kedua, belajar kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah sarana yang paling efektif dan yang dapat mendeteksi hati manusia. Karena itu, bacalah firman Tuhan setiap hari. Yang ketiga, mau dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan, sebab Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati dan menjadikannya menjadi sesuatu yang indah dan berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan, supaya pikiran, perbuatan, dan perkataan kita benar di hadapannya. Jadilah berkat. Haleluya. Amin. Dilanjutkan dengan isi saya. Dengan menjaga hati kita, kita harus mengisinya dengan kasih dan kemurahan Tuhan, juga dengan kerendahan hati. Jika kita sombong, kita menempatkan diri pada posisi bermusuhan dengan Tuhan. Mari kita baca Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6 jelas mengatakan bahwa Tuhan menentang orang yang sombong. Sombong lawannya rendah hati. Tuhan Yesus menggambarkan hati yang rendah dengan kalimat miskin di hadapan Allah. Matius 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Orang yang miskin di hadapan Allah bukan berarti miskin secara harta. Mungkin ia berlimpah hartanya, tetapi di hadapan Tuhan, ia sadar ia adalah orang yang miskin. Ia mengerti, ia butuh kasih karunia Tuhan. Ia memerlukan pertolongan Tuhan. Orang seperti ini mengerti, tanpa Tuhan, ia bukan apa-apa. Orang yang rendah hati, yaitu orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Ia menyadari apa yang dimilikinya adalah pemberian Tuhan. Jika kita rendah hati, kita akan selalu bersyukur dan tidak ada waktu untuk mengeluh. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat firman Tuhan Amsal 4 ayat yang ke-23 mengingatkan kita, bagaimana rupa hati kita, seperti itulah nasib kita. Dengan kata lain, hati menentukan nasib kita. Jika hati kita baik, maka akan baik juga nasib kita. Sebaliknya, jika hatinya jahat, maka jahat juga jalan hidupnya. Itulah sebabnya Tuhan meminta kita untuk sungguh-sungguh menjaga hati kita. Kita harus mengisi hati kita dengan perkara-perkara yang kudus dan suci. Hati yang kudus dan bersih adalah mata yang bisa melihat Tuhan.
Di dalam menjaga dan merawat hati kita, kita harus berusaha supaya hati kita dipenuhi kelembutan. Orang yang memiliki hati yang lemah lembut pasti menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong. Orang yang hatinya lemah lembut pasti menyadari bahwa tanpa Tuhan semua usahanya akan sia-sia. Kita baca yang ditulis oleh Raja Salomo, Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Raja Salomo melihat, jikalau Tuhan tidak dilibatkan, semua akan berakhir dengan kesia-siaan. Usaha dan jerih lelah manusia tidak akan menghasilkan apa-apa jikalau Tuhan tidak hadir dan tidak turut bekerja. Dalam bekerja maupun beristirahat, ingatlah senantiasa akan Tuhan. Tuhan harus menjadi dasar dan pusat kehidupan kita. Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Jangan pernah melupakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.